Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebagai catatan, jika kalian ingat, sebelum masuk akademi, nama Lu Hao dia samarkan menjadi Haulo. Oleh sebab itu, orang-orang keluarga Lu tidak mengenali Lu Hao lagi. Melanjutkan cerita sebelumnya, di saat Lu Hao dengan brutalnya menghajar Huang Hong. Huang Hong yang merasakan kematian mendekatinya. Dengan sedikit kesadarannya, dia meringis kesakitan dan meminta tolong. Dia merasa jika terus seperti ini, hidupnya akan berakhir. Dia pun mencoba meminta pertolongan pada pamannya agar hidupnya diselamatkan. Huang Yo yang menyaksikan Huang Hong di ambang kematian, dia pun tak bisa berdiam saja. Dia meminta Lu Hao untuk berhenti dan mengatakan bahwa Lu Hao lah yang memenangkan duel hidup mati tersebut. Dia juga menambahkan, jika Lu Hao mengampuninya, Huang Yo akan memberikan 100 pil Ki Catering dan 100 koin emas. Para murid yang mendengar hal tersebut, mereka saling berbisik dan terkejut dengan hadiah yang ditawarkan Huang Yu, yang dimana itu hanya bisa mereka dapat dengan jangka waktu puluhan tahun. Melihat situasi itu, salah satunya juga berkomentar, jika Huang Hong kemungkinan tidak akan mati. Namun berbeda dengan keterkejutan semua orang tentang tawaran tersebut, Lu Hao yang berada di arena, dia mendengus dan mengutuk Huang Yu seperti anjing tua. Lu Hao menambahkan, meski Huang Yu memberinya seluruh dunia, Lu Hao tidak menginginkannya. Dia juga dengan tegas mengatakan bahwa Huang Hong harus membayar kematian saudaranya. Setelah mengatakan hal tersebut, Lu Hao langsung melancarkan fatality yang akan menghilangkan nyawa Huang Hong. Di tengah kepulan asap akibat serangan tersebut, terlihat Lu Hao yang berdiri dengan tangannya yang masih terkepal. Dia berkata, mata dibalas mata. Dan dengan kematian Huang Hong, dendam antara dirinya dan Huang Hong sudah diselesaikan dan terbalaskan. Dengan kejadian itu, membuat area penonton gaduh. Mereka terkejut dengan keputusan Lu Hao yang benar-benar menolak hadiah yang ditawarkan oleh Huang Yu. Yang lain juga berkomentar bahwa orang ini benar-benar hebat. Di sisi lain, Huang Yu yang terbakar api kemarahan. Dengan sangat marah dia berteriak bahwa itu semua omong kosong. Dia adalah tetua puncak tahap Holy Martial. Namun Lu Hao berani membunuh keponakannya. Dengan diliputi amarah, dia berjanji bahwa dia akan membunuhnya sekarang juga. Lu Hao yang mendengar ancaman tersebut hanya menatapnya datar dan mengingatkan Huang Yu bahwa yang membuat aturan duel tersebut adalah Huang Yu sendiri. Jadi saat Lu Hao menang, Huang Yu malah melanggar aturannya sendiri. Lu Hao juga melanjutkan, apa tetua pedang Suan selalu mengubah prinsipnya begini? Dengan tatapan sinisnya Lu Hao kembali berkata dan memprovokasi Huang Yu. Jika Huang Yu punya nyali, kemari dan bunuh aku, ucap Lu Hao. Dengan begini, semua orang akan tahu betapa bajingannya Huang Yu ini. Dengan tatapan tajam, dia bergumam. Dia ingin melihat apakah Huang Yu lebih memilih menyelamatkan mukanya atau tidak. Huang Yu yang mendengar itu, dia pun semakin dibuat marah. Kau. Namun dia menahan amarahnya dan tidak melanjutkan. Dia pun bergumam dan mengutuk Lu Hao. Karena sekarang semua orang di sekte tahu kalau kesalahan Lu Hao sudah diampuni. Dan jika dia menyentuhnya, maka Huang Yu akan dikutuk semua orang. Di sisi Lu Hao, dia pun berpaling dan meninggalkan arena tersebut, seraya mengejek Huang Yu, yang seperti anjing pengejut yang hanya bisa menggonggong saja, lalu berpamitan untuk pergi.
Sorak-sorai pun terdengar di area penonton. Sungguh tak terduga, murid luar mengalahkan murid dalam. Kerja bagus. Wow, kaulah yang terkuat di antara murid luar. Mereka pun menggemakan nama Lu Hao. Namun ada salah satu penonton yang sedang memperhatikan Lu Hao dari kejauhan. Orang itu bertanya-tanya, kenapa teknik yang digunakan Lu Hao dalam duel tersebut mirip dengan transformasi 9 naga di sekte mereka. Orang di sampingnya pun menjawab, memang terlihat mirip, tapi tekniknya seperti lebih kuat. Padahal teknik itu dianggap sampah di klan mereka. Dia juga berspekulasi, kemungkinan orang itu diam-diam mempelajari teknik di klan mereka. Ya, mereka adalah dari keluarga Lu, satu klan yang sama dengan Lu Hao, yang bernama Luo dan Luzan. Luzan pun menyuruh Luo untuk ke depannya cari peluang untuk membuat Lu Hao menyerahkan teknik itu. Luo dengan seringainya menerima misi tersebut. Tidak lama setelahnya, berita tentang Lu Hao yang mengalahkan murid dalam pun tersebar di seluruh sekte Pedang Suan. Para murid antusias membicarakan hal tersebut. Apa kalian menonton pertarungan Hao Lo dengan Huang Hong? Lu Hao benar-benar keren dan kuat. Ya, dia mencari keadilan dalam kematian temannya. Dia orang yang berhati baik dan setia. Di saat orang-orang sibuk membicarakannya, sedangkan Lu Hao, dia sedang menyirami kubur Zimo. Seraya berkata, Zimo, beristirahatlah dengan tenang. Waktu terus berjalan. Tidak terasa sebulan kemudian, terlihat Lu Hao yang sedang latihan. Dia bergumam, sekarang hanya 3 hari tersisa, sampai penilaian murid dalam dan luar dimulai. Setelah latihan keras selama sebulan di depan cermin, Lu Hao akhirnya mencapai tahap 3 truki. Lu Hao yakin, dengan ini dia dipastikan akan lulus penilaiannya. Dikarenakan di tahap 3 truki ini, dia bisa menggunakan gangki. Lu Hao juga menyadari dari pertarungan sebelumnya melawan Huang Hong. Sudah jelas kalau gangki meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Namun sayangnya di antara murid luar yang mencapai truki hanya dia saja. Dan tidak ada yang mengajarinya cara menggunakan gangki. Lu Hao merasa dia harus menjadi murid dalam agar bisa mempelajari gangki. Di saat Lu Hao sedang memikirkan hal tersebut, ada seseorang yang datang mengejutkannya. Orang tersebut adalah Luo. Luo tanpa basa-basi langsung meneriaki Lu Hao. Hei, kau bajingan, bersembunyi di mana kau selama 1 bulan ini? Hari ini kau takkan bisa kabur. Lu Hao yang mendengar itu dia sedikit terkejut dan bertanya-tanya, siapa dan ada urusan apa dengannya? Seraya bergumam karena dia mengetahui orang yang ada di depannya. Lu Hao bingung kenapa Luo bisa sampai ke sini. Luo pun mengungkapkan niatnya dengan berkata bahwa dia melihat Lu Hao saat melawan Huang Hong dalam duel dan menuduh Lu Hao mencuri teknik milik keluarga Lu. Luo juga menyarankan agar Lu Hao menyerahkan teknik itu pada keluarga Lu mereka. Karena kalau tidak, Luo akan patahkan kaki Lu Hao. Lu Hao yang mendengar itu, dia berbalik dan berkata bahwa dia tidak paham dengan apa yang Luo katakan. Dalam hati Lu Hao bergumam, untungnya dia sudah lama pergi dari klan utama, dan Luo sepertinya tidak mengenali dirinya. Luo yang melihat Lu Hao mengabaikannya, dia sedikit mengancam dan menyuruh Lu Hao untuk tidak pura-pura. Karena kalau tidak, sebagai seniornya, Luo akan bertindak kasar. Lu Hao yang menyadari asal dari kekuatan Luo, dia pun terkejut karena Luo menggunakan gangki. Tanpa menunggu Lu Hao merespon perkataannya, Luo maju untuk menyerang Lu Hao. Seraya berkata dan mengejek Lu Hao karena dia merasa Lu Hao takut. Setelah dia melihatnya menggunakan gangki, dia juga menambahkan bahwa keahliannya adalah gangki. Luo kembali mengancam Lu Hao. Jika Lu Hao tidak menyerahkan teknik tersebut, dia akan menghancurkan Lu Hao dengan gangki. Luo pun melancarkan serangannya pada Lu Hao. Namun dengan santainya Lu Hao menghindari serangan tersebut, yang membuat Luo sangat terkejut. Di sisi Lu Hao, dia dengan santainya mengamati Luo menggunakan gangki.
yang dimana Qi mengalir melalui meridian menuju Dantian. Sekarang Lu Hao paham. Jadi begitu cara menggunakan Gangki, dan Lu Hao mendapat pelajaran bagus. Luo yang mengetahui serangannya dengan mudah dihindari oleh Lu Hao. Dia pun menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa Lu Hao punya banyak nyali. Luo berspekulasi bahwa Lu Hao mencoba mendapat pencerahan dengan melihat serangannya tersebut. Dengan menggertakkan giginya, Luo akan memastikan bahwa Lu Hao akan mendapatkan pelajaran. Setelahnya terlihat, Luo kembali melancarkan serangan menggunakan Gangki yang menyelimuti kedua tangannya. Lu Hao yang melihat itu dia mendapat pencerahan. Setelah melihat beberapa kali, Lu Hao ingin mencoba menggunakannya juga. Dan benar saja, setelah sekali mencoba, Lu Hao berhasil. Dia berhasil menggunakan Gangki yang dimana kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang digunakan Luo. Lu Hao pun melancarkan serangannya yang membuat Luo terkejut. Serangan tersebut semakin dekat dan bersarang tepat di depan wajahnya. Di saat yang bersamaan, terlihat salah satu murid bersama Gu Chen yang tergesa-gesa. Dalam perjalanan tersebut, Gu Chen bertanya sekali lagi. Apa murid tersebut bilang bahwa Naiman Luo datang untuk mencari Lu Hao. Murid itu berkata bahwa sekali mereka mulai bertarung, sekte luar pasti akan kalah. Namun langkah kaki mereka terhenti akibat ledakan di kediaman Lu Hao. Murid itu berkata, menyuruh Gu Chen untuk melihat karena mereka masih bertarung. Gu Chen bergumam dan mengkhawatirkan Lu Hao. Karena Gu Chen sudah melihat Naiman sejak lama dan mengerti kekuatan dari para murid Naiman. Murid-murid Naiman mereka bukan hanya memiliki bakat yang lebih baik dari murid sekte luar, tapi mereka juga memiliki sumber daya kultivasi dan mendapatkan arahan dari guru yang terkenal. Sekali mereka mulai bertarung, sekte luar pasti akan kalah. Dan terlebih lagi, Luo itu sudah berada di Kirelem lapisan kelima. Bahkan Gu Chen yang berada di Kirelem lapisan ketiga tidak berani memprovokasinya. Sementara itu, Lu Hao hanya berasal dari sekte luar. Seraya bergegas melihat situasinya, Gu Chen hanya bisa berdoa semoga Lu Hao baik-baik saja. Setelah sampai di kediaman Lu Hao, Gu Chen berteriak, memperingati Luo untuk tidak menyakiti Lu Hao. Namun apa yang dilihatnya selanjutnya membuat dia terkejut. Terlihat Luo yang sudah terbaring babak belur. Mereka berdua pun yang melihat itu tersentak terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lu Hao di sisi lain hanya tersenyum dengan menyapa Gu Chen dan mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Gu Chen terus saja memandang ke arah Luo yang terkapar dan mengatakan bahwa Luo memang kultivator yang berada di tahap kiri alam lapisan kelima. Gu Chen bertanya apa Lu Hao baru saja mengalahkannya. Lu Hao pun merespon dengan santai. Oh, dia memang berbakat. Lalu menjelaskan bahwa dia baru saja mempelajari Gangki dengan hanya satu gerakan. Perkataan Lu Hao membuat mereka terkejut kembali. Gu Chen pun bertanya, apa Lu Hao mempelajari Gangki? Dan kau bisa mengalahkan kultivator kiri alam seperti Luo hanya setelah mempelajari Gangki dengan cepat. Gu Chen merasa itu tidak mungkin karena Gu Chen mendengar bahwa Lu Hao hanya berada di kiri alam lapisan pertama. Dan bagi Gu Chen itu terlalu menakutkan. Jika lapisan pertama bisa mengalahkan lapisan kelima. Setelah menyelesaikan perkataannya, di sisi lain Lu Hao menunjukkan kekuatannya yang dimana dia sudah berada di kiri alam lapisan ketiga. Lu Hao pun menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Gu Chen memang tidak salah karena Lu Hao berada di lapisan pertama sebulan yang lalu. Itu membuat Gu Chen dan murid tersebut terkejut lagi. Gu Chen pun bertanya dan menyimpulkan bahwa Lu Hao meningkat 2 lapisan hanya dengan 1 bulan. Murid itu juga menambahkan bahwa bakat Lu Hao lebih mengerikan yang bisa melampaui musuh yang 5 lapisan lebih tinggi. Gu Chen merasa tak berdaya karena dia kesulitan untuk menerobos lapisan kedua. Setelah berlatih di Naiman sangat lama dan Lu Hao melewatinya begitu saja, Lu Hao hanya tersenyum kecut.
Gu Chen bertanya-tanya dengan status Lu Hao yang hanya murid luar. Bagaimana bisa dia berkultivasi dengan cepat? Oh, itu. Lu Hao berpikir sejenak, lalu berkata, orang-orang selalu bilang kalau dia diberkahi. Jadi, Gu Chen pun langsung memotong perkataannya. Gu Chen merasa Lu Hao seperti menyembunyikan sesuatu. Tidak lama setelahnya, Gu Chen dan murid tersebut membopong Lu Hao yang tak sadarkan diri. Gu Chen berkata, dengan melihat hal ini, Gu Chen merasa kalau Lu Hao sudah mengamankan untuk lulus ujian masuk Neiman atau Waiman. Gu Chen pun tidak lupa mengingatkan Lu Hao tentang apa yang dia katakan sebelumnya pada Lu Hao. Nantinya saat Lu Hao masuk Neiman, Gu Chen memperingati agar tidak memilih Tai Yun Peng. Karena kalau Lu Hao melakukannya, bisa dipastikan Lu Hao akan berakhir. Lu Hao pun mengingat baik pesan tersebut. Dia berjanji tidak memilih Tai Yun Peng. Gu Chen yang mendengar itu dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan dengan berkata sampai jumpa lain kali.